Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga hari kalian hari Senin terus ya. Baik, kami dari kelompok 11 kelas 4 PAIC izin mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian keagamaan dengan tema pendekatan cultural studies dalam penelitian keagamaan. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama yaitu saya sendiri, Azahra Ridani Faulika, sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya, Aska Zidan Anabil, Azahar Otaviana Wiarto, dan Aswar Ilham Pamungkas. Kemudian materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Aska Zidan Anabil. Tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cultural studies. Oke. Menurut Anam Kumbara, cultural studies adalah sebagai studi kebudayaan atas praktik signifikasi representasi dengan mengeksplorasi pembentukan makna pada beragam konteks. Rahmat Ida memakan definisi cultural studies dalam 4 elemen sebagaimana yang dikemukakan oleh Baker. Pertama, cultural studies adalah kajian indisipliner di mana perspektif dan disiplin ilmu yang berbagai dipakai untuk menjelaskan tentang kebudayaan dan kebahasaan. Lalu yang kedua, cultural studies memperhatikan semua praktik-praktik institusi dan sistem-sistem klasifikasi yang terjadi dalam komunitas-komunitas. Yang ketiga, cultural studies mempertanyakan secara kritis bentuk-bentuk power yang bervariasi dan berbeda meliputi gender, ras, kelas. Keempat, selain merupakan kajian akademik, cultural studies juga mencari di luar akademik dengan gerakan-gerakan atau perubahan-perubahan sosial dan politik, bekerja dalam institusi budaya dan manajemen budaya. Lalu karakteristik dari cultural studies adalah yang pertama, cultural studies bertujuan meneliti kaitan kebudayaan dan praktik budaya dengan kultural kekuasaan. Dua, cultural studies mengkaji budaya dalam konteks sosial politik. Tiga, cultural studies mengkaji dalam budaya dari aspek objek, lokasi, tindakan, dan selalu dalam tradisi kritis. Empat, cultural studies berupaya mendekonstruksi aturan dan pengkotakan ilmiah konvensional, kemudian berupaya mendamaikan pengetahuan yang memiliki antara objektif dan subjektif. Kelima, cultural studies tidak dinilai dan melibatkan diri dengan nilai dan pertimbangan moral masyarakat serta tindakan politik dan konstruksi sosial. Lalu yang keenam adalah cultural studies bersifat lintas disipliner. Ia sangat akrab dengan berbagai disiplin ilmu lain, yakni ia bebas mengambil apa saja teori dan metodologi disiplin ilmu lain yang dibutuhkan dan mengadopsinya untuk disesuaikan dengan tujuannya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah pendekatan cultural study dalam pendekatan agama. Untuk menghindari efek kelemahan, bahaya, ancaman, atau mudarat yang ditimbulkan dalam studi dan kehidupan agama, pendekatan cultural study perlu dijinakan untuk meminimalisir efek merusaknya dan memanfaatkan efek-efek dinamis, produktivitas dan rekonstruktifnya untuk memperkaya telaah agama. Telaah agama menurut Feeling dapat mengambil keuntungan dari pendekatan hermeneutika, semiotika, strukturalisme atau poststrukturalisme. Pemanfaatan pendekatan cultural study dengan segala implikasinya dalam studi agama dapat dilihat dari penggunaan pendekatan postmodernisme dalam studi agama, sebagaimana yang ditulis oleh Rudy Harishah Alam yang berjudul Perspektif Pasca Modernisme dalam Kajian Keagamaan. Gagasan penting Alam dalam tulisannya adalah penggunaan perspektif analisis atau strategi poststrukturalisme untuk mengkaji agama dalam perspektif Michel Foucault dan Jacques Derrida. Penggunaan kedua perspektif tokoh ini tidak dimaksud sebagai bentuk rekonsiliasi, tetapi dalam bentuk implementasi untuk menghasilkan bentuk studi agama yang kritis. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, konseling agama dengan pendekatan budaya. Konseling agama adalah bimbingan yang dibantu instruktur untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, yang mana mempertahankan agama dan keyakinan mereka. Konseling agama dan budaya adalah bantuan dari konselor kepada orang yang membutuhkan bimbingan, pemecahan masalah yang berbeda agama dan latar belakang budayanya.
Hubungan agama dan kebudayaan akan selalu berhubungan. Dalam hal ini, pengetahuan dan pengalaman beragam akan memberikan warna tersendiri dalam agama dan budaya. Fungsi konseling agama dan budaya. Karena agama dan budaya adalah hal penting yang tidak bisa dipisahkan, fungsi dari konseling agama dan budaya adalah agar mendapatkan arahan, strategi dengan berbagai pengalaman konseling tertentu. Karena hidup di dunia ini bukan hanya lokal atau negara, maka konselor harus bisa menanggapi mereka sebagai penduduk yang inklusif, baik yang berhubungan dengan orang-orang ataupun dari mereka masing-masing. Unsur-unsur konseling dalam pendekatan agama meliputi unsur pokok, yaitu satu, individu adalah penting dan khas. Yang kedua, konselor membawa nilai-nilai yang berasal dari lingkungan budayanya. Yang ketiga, klien yang datang menemui konselor juga membawa seperangkat nilai dan sikap yang mencerminkan budayanya. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.